Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah Surat 1 ayat 2. Pada ayat di atas, Allah memulai firman-Nya dengan menyebut basmalah, untuk mengajarkan kepada hambanya agar memulai suatu perbuatan yang baik dengan menyebut basmalah. Sebagai pernyataan bahwa dia mengerjakan perbuatan itu karena Allah dan kepadanya lah dia memohonkan pertolongan dan berkah. Maka, pada ayat ini Allah mengajarkan kepada hambanya agar selalu memujinya. Alhamdu artinya pujian, karena kebaikan yang diberikan oleh yang dipuji, atau karena suatu sifat keutamaan yang dimilikinya. Semua nikmat yang telah dirasakan dan didapat di alam ini dari Allah, sebab dialah yang menjadi sumber bagi semua nikmat. Hanya Allah yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Karena itu Allah sajalah yang berhak dipuji. Orang yang menyebut Alhamdulillah bukan hanya mengakui bahwa puji itu untuk Allah semata, melainkan dengan ucapannya itu dia memuji Allah. Rab artinya pemilik, pengelola, dan pemelihara. Di dalamnya terkandung arti mendidik, yaitu menyampaikan sesuatu kepada keadaan yang sempurna dengan berangsur-angsur. Alamin artinya seluruh alam, yakni semua jenis makhluk. Alam itu berjenis-jenis, yaitu alam tumbuh-tumbuhan, alam binatang, alam manusia, alam benda, alam makhluk halus, umpamanya malaikat, jin, dan alam yang lain. Ada mufasir mengkhususkan alamin pada ayat ini kepada makhluk Allah yang berakal, yaitu manusia, malaikat, dan jin. Tetapi ini mempersempit arti kata yang sebenarnya amat luas. Dengan demikian, Allah itu pendidik seluruh alam. Tak ada sesuatu pun dari makhluk Allah yang terlepas dari didikannya. Tuhan mendidik makhluknya dengan seluas arti kata itu. Sebagai pendidik, dia menumbuhkan, menjaga, memberikan daya, tenaga, dan senjata kepada makhluk itu, guna kesempurnaan hidupnya masing-masing. Siapa yang memperhatikan perjalanan bintang-bintang, menyelidiki kehidupan tumbuh-tumbuhan dan binatang di laut dan di darat, mempelajari pertumbuhan manusia sejak dari rahim ibunya sampai ke masa kanak-kanak, lalu menjadi manusia yang sempurna, tahulah dia bahwa tidak ada sesuatu juga dari makhluk Allah yang terlepas dari penjagaan, pemeliharaan, asuhan, dan inayahnya. Hampir seluruh pengarang buku Muslim senantiasa meletakkan kalimat mulia ini pada karyanya. Imam Nawawi menerangkan di dalam kitabnya beberapa hal yang disunahkan untuk membaca kalimat hamdalah, yaitu 1. Disunahkan kalimat-kalimat hamdalah pada permulaan karya tulis sebagai rasa syukur atas karunia yang Allah berikan berupa ilmu yang bermanfaat. 2. Dianjurkan membaca Alhamdulillah ketika mulai belajar atau ketika mengajar. 3. Pada saat berceramah, mukodimah diawali dengan pujian terhadap Allah dan sebaiknya yang mendengarkan juga ucapan Alhamdulillah. 4. Disunahkan pada saat selesai menyantap hidangan baik makanan atau minuman. 5. Setelah bersin disunahkan untuk membaca Alhamdulillahirabbil alamin, dan yang mendengar orang bersin tersebut ucapan Yarhamukallah, kemudian orang yang bersin menjawab Yahdikumullah. 6. Ketika hendak melamar seorang perempuan. 7. Pada saat akad nikah dilakukan. 8. Setelah selesai buang hajat dari toilet. 9. Ketika ingin mengawali doa dan mengakhirinya juga dengan hamdalah. 10. Pada saat mendapat nikmat dari Allah atau diselamatkan dari suatu bencana, musibah. Demikian penjelasan tentang tulisan Arab Alhamdulillah beserta makna dan lafaz lakinya. Semoga Allah memudahkan lisan kita untuk senantiasa berzikir mengingat keagungannya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam dengan segala nikmat dan hidayahnya. Wallahu alam bisawab.